Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Devina Farudita dari Program Studi Sistem Informasi kelas 9B dengan NIM 1090625000068. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi athabana hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi aujaba alaina fi bi'il ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Nama aku Davina Farodisa dan di sini aku akan menjelaskan tentang salatnya baik, maka perilakunya pun baik. Tahu nggak sih, di hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa salat adalah amalan pertama yang dihisab di alam kubur. Jika salatnya baik, maka amalannya pun baik. Dan jika salatnya rusak, maka seluruh amalannya juga akan rusak. Dari hadis tersebut udah jelas lah ya bahwa aspek paling mendasar dalam Islam setelah syahadat adalah salat. Sekarang aku akan jelasin kenapa saat salat kita baik, perilaku kita juga baik. Pertama, salat sebagai tolak ukur amal. Salat bukan hanya sekedar penggugur kewajiban, melainkan sebuah tiang agama dan sarana komunikasi langsung antara hamba dan Sang Pencipta. Kualitas salat menentukan kualitas amalan yang lain. Kualitas salat yang sesungguhnya harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Hadis yang saya sebutkan tadi menjelaskan bahwa sholat adalah kunci utama. Bayangin kayak bangunan, sholat itu adalah fondasinya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan baik dan kokoh. Tapi saat fondasinya tidak kuat dan tidak benar, maka amalan yang lain juga akan runtuh. Begitupun dengan sholat. Sholat bukan tujuan akhir, tetapi pembentuk karakter. Sholat yang dikerjakan dengan khusyuk dan penuh kesadaran akan menjadi energi positif yang mengarahkan pelakunya pada kebaikan di luar sholat. Yang kedua, sholat adalah penangkal perbuatan keji dan mungkar. Di surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Terakhir, bukti perwujudan sholat yang baik dalam perilaku. Sholat yang benar-benar baik akan menghasilkan perilaku positif, antara lain ketepatan waktu. Ketepatan waktu sholat melatih disiplin dan menghargai waktu dalam segala hal. Yang kedua, ketenangan atau tumakninah dalam menghadapi masalah. Dengan sholat, kita menumbuhkan kesabaran dan ketenangan jiwa. Ketiga, kesucian. Sholat mendorong kebiasaan hidup bersih, suci, dan menjaga diri dari hal yang kotor atau haram. Terakhir, dzikir dan doa dalam sholat memperkuat ingatan kepada Allah sehingga takut untuk berbuat maksiat atau berbuat dolim. Kesimpulan dari pernyataan sholatnya baik, maka perilakunya pun baik adalah sebuah keniscayaan dalam Islam. Jika ada seseorang yang rajin sholat, namun perilakunya masih buruk, pendusta, pemarah, pendendam, atau korup, maka sejatinya yang perlu ditanyakan adalah kualitas sholatnya. Apakah dia sudah tumakninah? Apakah sholatnya sudah benar? Sholat yang benar-benar diterima akan menginternalisasi nilai-nilai ketakwaan, kejujuran, disiplin, dan rasa takut kepada Allah, yang pada akhirnya akan termanifestasi sebagai akhlak mulia dalam interaksi sosial. Maka dari itu, mari kita periksa kembali sholat kita. Apakah sholat kita sudah baik? Apakah sholat kita sudah menjadi pondasi yang baik? Apakah sholat kita sudah menjadi benteng yang kokoh dari perbuatan buruk? Atau hanya sekedar rutinitas? Hanya dengan sholat yang berkualitaslah kita dapat menjadi pribadi yang berakhlak baik dan meraih kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Demikian dari saya, akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.